Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kepemimpinan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai belajar, yuk kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, sistem pemerintahan Islam menjadi tidak terkendali. Kemudian para sahabat berusaha memperbaiki sistem pemerintahan yang tidak terkendali tersebut. Sistem pemerintahan dan politik pada masa setelah Nabi Muhammad SAW yaitu Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin tidak berperan sebagai nabi atau rasul, tetapi mereka pejuang dan pendakwah agama Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Apa sih pengertian dari Khulafaur Rasyidin? Kata khalifah dalam bahasa Indonesia dapat diartikan pengganti atau orang yang berada di belakang seseorang. Khalifah adalah bentuk tunggal, bentuk jamaknya adalah khulafa. Ar-Rasyidin dalam bahasa Indonesia berarti orang yang mendapat petunjuk. Jadi kata Khulafaur Rasyidin menurut bahasa adalah orang-orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin, atau penguasa yang selalu mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua digantikan oleh Umar bin Khattab. Kemudian yang ketiga digantikan oleh Utsman bin Affan. Dan yang terakhir digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Apa sih tugas pokok Khulafaur Rasyidin? Yang pertama adalah melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Yang kedua, memimpin negara dan pemerintahan sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Yang ketiga, mengatur kehidupan masyarakat, yaitu membina umat Islam dalam menjalankan ajaran agama Islam. Dan yang terakhir adalah memutuskan perkara yang terjadi di antara masyarakatnya sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Khalifah yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau lahir pada tahun 573 Masehi dari sebuah keluarga terhormat di Mekah, 2 tahun 1 bulan setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nama aslinya adalah Abdullah ibnu Abu Quhafa dan ia mendapat gelar As-Siddiq setelah masuk Islam. Sahabat Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq dari Nabi SAW yang artinya benar. Gelar tersebut diberikan oleh Nabi Muhammad kepada beliau karena hanya Abu Bakar sajalah yang membenarkan apa yang diceritakan oleh Rasulullah berkaitan dengan peristiwa Isra Mi'raj yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Sebagai salah seorang dari golongan as-sabiqunal awwalun atau orang-orang yang pertama kali masuk Islam, Abu Bakar berani mengorbankan semua harta benda dan jiwanya untuk membela agama Islam pada waktu itu, di mana agama Islam masih belum berkembang secara luas. Dalam mendampingi Nabi pun, Abu Bakar senantiasa dihina dan dicaci maki oleh musuh-musuhnya. Namun demikian, beliau tetap tegar dan semakin semangat dalam mendampingi Nabi Muhammad SAW, terutama ketika akan berangkat hijrah ke Madinah, meskipun rintangan yang ada semakin bertambah banyak dan berat. Sebab Abu Bakar terpilih menjadi pemimpin kaum muslim setelah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah karena beliau dekat dengan Rasulullah baik dari umur maupun dari persahabatannya. Kemudian beliau adalah seorang yang dermawan. Kemudian Abu Bakar adalah orang yang pertama masuk Islam dan sahabat yang sangat dipercaya oleh Rasulullah SAW. Dan yang terakhir adalah Abu Bakar adalah seorang sahabat yang diperintah Rasulullah untuk menjadi imam sholat. Program terkenal Abu Bakar As-Siddiq selama memimpin pemerintahan Islam ada 3. Yang pertama adalah beliau memerangi orang-orang yang keluar dari Islam alias murtad. Yang kedua yaitu memerangi orang-orang yang malas dalam membayar zakatnya. Kemudian yang terakhir adalah memerangi orang-orang yang mengaku-ngaku menjadi nabi palsu. Khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab.
Sosok Umar bin Khattab mempunyai nama panjang Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Beliau dilahirkan di kota Mekah dari suku Bani Adl, salah satu rumpun suku Quraisy terbesar pada waktu itu. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail Asim al-Quraisy dan ibunya bernama Hantamah binti Hashim. Sahabat Umar juga memiliki gelar sendiri yakni Al-Faruq yang artinya yang dapat membedakan atau memisahkan mana yang benar dan mana yang batil. Sebelum masuk Islam, sosok Umar sangatlah ditakuti oleh orang-orang Islam karena keberaniannya. Namun begitu Umar masuk agama Islam, yang terjadi adalah sebaliknya. Orang-orang kafir yang memusuhi agama Islam menjadi takut kepadanya. Dari perilaku yang menunjukkan keberanian inilah Umar juga mendapat julukan singa padang pasir. Prestasi yang diraih Umar bin Khattab selama masa kekhalifahan ada 6. Yang pertama adalah perluasan dakwah Islam, yang kedua penetapan kalender Hijriah, yang ketiga pembangunan kota baru, yang keempat menata administrasi dan keuangan pemerintah, yang kelima munculnya pemerintahan Arab, dan yang terakhir adalah lembaga perpajakan. Selanjutnya yang ketiga adalah Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini adalah seorang sahabat Nabi yang berasal dari Bani Umayyah. Nama bapaknya adalah Affan bin Abi Ash bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdul Manaf. Nama ibunya adalah Urwah binti Al-Baidak binti Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Utsman bin Affan terlahir di Thaif pada tahun 574 Masehi. Dibelinya sebuah sumur dari seorang Yahudi yang mana sumur tersebut jernih airnya dengan seharga 200.000 dirham yang mana pada waktu itu setara dengan harga emas seberat 2,5 kg. Setelah itu sumur tersebut diwakafkan untuk kepentingan rakyat bersama dan pada masa sebelumnya, tepatnya masa kekhalifahan Abu Bakar, sahabat Utsman juga pernah memberikan bantuan gandum yang diangkut oleh 1.000 unta untuk diberikan kepada kaum fakir miskin yang menderita di musim panas. Utsman bin Affan ini juga dikenal sebagai seorang pedagang dan pebisnis yang memiliki banyak harta dan juga terkenal dengan kedermawanannya. Julukan yang melekat pada sahabat Utsman bin Affan ini adalah Dzunurain yang artinya orang yang memiliki dua cahaya. Julukan ini dikarenakan beliau telah menikahi dua putri kedua dan ketiga dari Rasulullah SAW yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Di samping itu pula, Khalifah Utsman juga memberikan bantuan untuk perluasan Masjid Madinah dan membeli lahan tanah di sekitarnya. Beliau juga memberikan bantuan 1.000 ekor unta dan 70 ekor kuda ditambah lagi dengan sumbangan pribadi sebanyak 1.000 dirham yang digunakan untuk keperluan perang Tabuk. Utsman bin Affan dilantik menjadi khalifah pada hari ketiga setelah wafatnya Umar bin Khattab. Saat terpilih menjadi khalifah, Utsman telah berusia 70 tahun. Beliau menjabat selama 12 tahun. Prestasi Utsman bin Affan selama masa pemerintahannya, yang pertama adalah kodifikasi mushaf Al-Quran, yang kedua renovasi Masjid Nabawi, yang ketiga adalah pembentukan angkatan laut, dan yang terakhir adalah perluasan dakwah Islam. Khalifah yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Nama asli beliau adalah Haidar atau Singa bin Abu Thalib. Ali adalah sepupu Nabi Muhammad SAW dan menantunya setelah menikah dengan Fatimah. Ali dilahirkan dari pasangan Fatimah bin Asad dan Abu Thalib. Keluasan ilmu yang diperoleh oleh Ali dari Nabi Muhammad SAW sangatlah luas, sampai Rasulullah sendiri mengatakan, "Saya adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintu gerbangnya." Setelah Nabi hijrah dan tinggal di Madinah dan melalui berbagai pertimbangan, Nabi Muhammad SAW menikahkan Ali dengan putrinya yang bernama Fatimah. Hal ini tidak lain karena di antara beberapa orang yang mengaku kenabian Nabi Muhammad setelah Khadijah dalam keluarga besarnya Bani Hashim adalah Ali. Setelah Khalifah Utsman meninggal, kaum muslimin meminta Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah. Tetapi ada beberapa tokoh yang menolak, di antaranya Muawiyah bin Abi Sufyan.
Perbedaan tersebut menjadi awal pecahnya persatuan Muslim saat itu. Akhirnya, Ali bin Abi Thalib tetap diangkat menjadi khalifah meskipun ada beberapa kalangan yang tidak bersedia mengakuinya. Prestasi yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib diantaranya adalah menggantikan pejabat yang kurang cakap, membenahi keuangan negara dengan Baitul Mal, memajukan bidang ilmu bahasa, dan bidang pembangunan. Secara khusus, sifat-sifat Khulafaur Rasyidin, yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq bersifat tegas terhadap orang yang mengaku nabi, tidak mau membayar zakat, dan orang murtad. Yang kedua, Umar bin Khattab bersifat pemberani, melakukan perluasan wilayah Islam. Yang ketiga, Utsman bin Affan bersifat dermawan, banyak membantu perjuangan Islam. Dan yang terakhir, Ali bin Abi Thalib bersifat cerdas, ilmunya yang tinggi dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul. Demikian materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang telah kita pelajari hari ini. Marilah kita akhiri pelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.